Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orchid. Nah, dalam kesempatan kali ini di depan saya ini sudah ada dua anggrek bulan ya. Bulan hibrid yang baru saya miliki saja. Namun kita perhatikan di sini ya. Di sini ada perbedaan yang mencolok dari kedua keadaan plant dari masing-masing anggrek bulan yang saya miliki. Yang satu ini kondisi pernah berbunga, keduanya pernah berbunga pasca bunga ya. Namun keadaan dari akar dan media terhadap pertumbuhan anggrek ini sangat beda. Kita lihat yang saya pegang ini kondisi akarnya kurang begitu bagus. Ini akan ada tanda-tanda menyebabkan kematian pada pertumbuhan anggrek itu sendiri. Namun di dalamnya kelembaban yang dimiliki oleh anggrek bulan ini cukup karena akar yang ada di dalam media ini hijau. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dari akar anggrek yang saya pegang ini selayaknya masih bagus. Namun di sini terjadi pembusukan di area permukaan media. Ada beberapa akar yang kering, yang mati sehingga sangat menghambat pertumbuhan anggrek itu sendiri. Sedangkan yang satu ini seperti yang di video sebelumnya, ini masih sehat. Di dalamnya akarnya juga sehat, hijau, dan di atasnya juga masih sehat. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi sharing dan perlakuan yang tepat untuk menghadapi masalah yang ada pada anggrek yang ini, karena pertumbuhan dari media dan akarnya kurang begitu baik ya. Ini sudah mengalami kekeringan dan pembusukan. Nanti kita potong, kita keluarkan dari potnya karena juga di sini ada beberapa daun yang mulai layu. Ini sudah ada yang menguning. Ini kalau dibiarkan ini akan kering, kemudian menyalur ke yang lain, merambat ke yang lain. Namun sebelumnya akan saya jelaskan di sini beberapa karakter dari pertumbuhan media dan akar dari masing-masing anggrek bulan yang saya miliki. Perlu diketahui mungkin dari beberapa pecinta anggrek, di sini anggrek bulan apapun jenisnya, yang jelas kalau mempunyai yang dewasa ataupun pernah berbunga seperti ini, mungkin karakternya tidak jauh akan ada akar yang muncul ke atas ini namanya akar udara yang berfungsi mencari cahaya dan mencari udara untuk proses pertumbuhan dan fotosintesis dari anggrek. Jadi biarkan saja, tidak ada masalah kalau pertumbuhan akar yang ada di atas media ini atau akar udara ini menjalar keluar. Ini kalau menunjukkan akar udara yang warnanya hijau sehat seperti yang ini ya, yang ini atau yang ini. Kalau menunjukkan akar udara yang warnanya seperti ini menunjukkan keadaan kondisi pertumbuhan anggrek itu sehat. Namun berlainan dengan yang ini ada yang bosok, ini yang kering, dan di sini juga menunjukkan warna coklat yang kurang begitu sehat sehingga menghambat pertumbuhan anggrek itu sendiri. Kemudian cuma ada yang separuh yang berwarna hijau, namun di sini sudah kering ya. Jadi nutrisi yang ada di media ini tidak begitu baik menyalur ke seluruh pertumbuhan akar dan batang pada anggrek bulan ini. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita mempunyai anggrek yang mempunyai masalah seperti ini? Ini akan coba saya berbagi dalam percobaan kali ini. Ini akan kita keluarkan, kemudian akan kita pindah sehingga akar dari anggrek yang ini bisa hidup kembali dan bisa menyerap nutrisi-nutrisi yang kita berikan, baik itu pupuk ataupun air. Oke kawan, di sini akan saya keluarkan akar dari media dan pot yang sudah tidak layak ini menurut saya. Kita keluarkan dulu ya. Kita sobek saja. Akan kita lihat akar dan media yang ada di dalamnya.
Nah, kita bisa lihat di sini pertumbuhan dari akarnya terhadap media yang ada di dalamnya. Ada akar yang kering ya, ada akar yang kering dan mulai bosok. Ini kalau kita biarkan akan merambat ke seluruh permukaan akar dan media, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dari akar anggrek itu sendiri. Kita keluarkan dulu media yang sangat lembab ini, yang menyebabkan akar menjadi bosok. Nah, setelah media yang ada pada akar sudah terlepas semua, kita teliti dulu bagian akar yang kering yang kurang sehat yang nantinya akan kita potong. Kita lihat keseluruhan akar mana saja yang kurang sehat yang kering dan kita potong menggunakan gunting sampai perbatasan akar yang masih sehat ya. Kemudian kita juga cari akar yang warnanya coklat, kemudian ada lubang seperti itu merupakan akar yang kurang sehat dan tidak bisa menyerap nutrisi yang ada pada media tanaman anggrek kita. Langsung saja kita potong terlebih dahulu yang kering. Kita cari lagi, kemudian kita potong juga yang coklat yang berlubang seperti itu merupakan akar yang kurang sehat dan mati ya, meskipun bagian ujung bawahnya itu warnanya hijau, namun untuk menyerap nutrisi kurang begitu baik, jadi kita potong saja, tidak apa-apa. Sekiranya sudah kita potong bagian yang kurang sehat, kemudian kita cuci akar bagian lainnya. Usahakan kalau kita mencuci akar jangan sampai mengenai batang ya, sehingga air tidak tergenang di sela-sela daun atau batang. Jadi yang dibersihkan hanya akarnya saja. Nah, cukup seperti itu saja. Sekiranya sudah basah dan bersih bagian akarnya, langsung kita sediakan fungisida yang berfungsi untuk membersihkan bakteri-bakteri yang masih menempel di bagian akar yang sudah kita bersihkan tadi. Langsung saja, ini sudah saya sediakan, langsung kita celupkan ya, kita rendam di bagian atasnya, dan jangan sampai yang terendam itu batang atau daunnya, usahakan hanya akarnya saja. Hanya akarnya saja yang basah karena fungisida, biar bakteri-bakteri yang masih menempel ataupun kotoran-kotoran yang tersisa dari media awal tadi luntur dan sudah tidak berbekas lagi. Kita rendam ke dalam fungisida ini selama 3 menit saja. Setelah 3 menit, kita angkat anggreknya, lalu kita angin-anginkan di luar, dan usahakan jangan mengenai sinar matahari secara langsung ya, biar tidak mati. Kita anginkan dulu biar kering akarnya. Oke kawan, di depan saya ini sudah ada wadah yang sudah saya isi air
ukuran airnya kurang lebih 2-2,5 mili saja, yang akan kita gunakan untuk merendam bagian ujung bawah akar dari tanaman anggrek yang sudah kita bersihkan tadi. Kita langsung saja masukkan anggrek yang sudah kita angin-anginkan tadi. Kita masukkan semua, kita rendam bagian bawah saja, tidak keseluruhan sampai bagian atas dari akarnya ya. Kita masukkan dan kita tumpangkan seperti itu saja. Sekiranya sudah nyaman, kita diamkan saja dan kita lihat perubahannya. Diamkan seperti itu 2-3 minggu. Oke kawan, cukup seperti itu saja tips dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia anggrek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.